Hai Leo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Semoga semua teman-teman Leo yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Terima kasih sudah join di channel ini. Jangan lupa diaktifin tombol subscribe-nya dan notifikasinya agar ke depan ketika channel ini post video terbaru zodiak kamu, teman-teman mendapatkan notifikasinya. Kali ini saya bacain untuk energi Leo pada tahun 2024. Energi kehidupan secara personal, finansial, dan pekerjaan serta asmara. Bacaan ini boleh teman-teman ikuti menggunakan ascendant Leo, Sun Leo, ataupun Moon Leo, yang mana saja lebih banyak teman-teman mendapatkan informasi dari 3 zodiak teman-teman akan lebih memberikan teman-teman banyak pandangan. Bagaimana energi Leo untuk tahun 2025 kita lihat ya. Semoga hasilnya baik ya teman-teman, itu yang selalu saya harapkan ketika saya reading. Kalaupun ada bacaan yang menurut teman-teman itu tidak baik, anggap saja sebagai tambahan informasi agar teman-teman bisa antisipasi ya. Bagaimana energi Leo untuk tahun 2025? Personal, finansial, pekerjaan, dan asmara. Leo. Satu kartu. Oke, 3 kartu. Kartu pertama, secara personal ada Venus. Kartu kedua, finansial dan pekerjaan ada Saturn. Dan untuk asmara ada 6 house. Leo, secara personal Venus. Venus adalah Lord dari Virgo. Virgo berada di house kedua kamu, Leo. Di area keuangan, properti, aliran dana masuk, dan juga penghasilan. Hingga bulan Mei 2025, Ketu masih berada di house kedua. Ini membuat Leo mengkhawatirkan keuangannya. Karena Ketu itu adalah jalan spiritualitas. Hal-hal yang terkait dengan spiritualitas itu bertentangan dengan duniawi. Hal duniawi adalah house kedua, di area keuangan, finansial, harta, pemasukan, uang, income ya. Yang berarti Rahu di house ke-8, opposite dari house kedua, banyak pengeluaran, banyak pembiayaan, tetapi pemasukan tidak jelas. Namun begitu, Venus selalu mendukung, karena Venus transit dalam satu house ke house lainnya, kurang lebih 40 hari. Jadi setiap Venus berpindah dalam 40 hari, ada harapan uang yang masuk. Venus juga adalah Lord dari Taurus. Taurus adalah area pekerjaan dari Leo. Persoalan yang sering dihadapi adalah lebih besar pasak daripada tiang. Namun setelah bulan Mei 2025, Ketu akan keluar dari house kedua, sehingga tidak mempengaruhi lagi area keuangan dan finansial. Ketu masuk ke house pertama. Ini akan membuat orang-orang Leo kurang antusias justru terhadap uang dan finansial. Yang bisa dikatakan kehilangan ambisi, kehilangan obsesi. Ya. Tapi justru ketika Leo melepaskan ambisi, melepaskan obsesi untuk meraih hal-hal duniawi, justru rezeki semakin lancar Leo. Ketu berada di house pertama kamu, di alam fikir. Apa yang kamu afirmasikan itu bisa menjadi kenyataan, bisa kamu dapatkan. Rahu juga akan masuk ke house ke-7. Antara kamu, bisa terjadi kerjasama antara kamu dengan orang asing atau orang yang baru kamu kenal atau kaitannya dengan internasional. Bisa juga kamu akan bekerja sama, berpartner atau bermitra dengan orang yang punya ambisi sangat besar, punya antusiasme sangat besar, punya duit. Tapi kamu yang ambisinya tidak lagi besar. Sehingga kamu akan dipandang sebagai seseorang yang bisa dipercaya, Leo. Karena mereka, orang yang punya duit, orang yang punya ambisi ini melihat kamu sebagai orang yang jujur. Leo ya. Dan mengenai aspek Venus secara personal ya, ini membuat kamu sangat analisis, sangat teliti, perfeksionis ya Leo.
khususnya di area pekerjaan, khususnya di area keuangan. Kamu lebih banyak menghabiskan uang untuk diri kamu sendiri, untuk kebutuhan kamu, untuk hal-hal yang terkait dengan penataan, kecantikan bagi perempuan atau penampilan bagi laki-laki. Kuliner ya Leo. Tapi tahun 2025 karena kamu dipengaruhi aspek Venus, kamu punya inner beauty. Meskipun kamu laki-laki, kamu punya sisi perfeksionis, aura tersendiri yang membuat orang tertarik ingin mengenal kamu, ingin mendekati kamu. Kamu punya energi cinta, energi kasih sayang, energi kelimpahan ya, Leo, oke? Okay? Kemudian untuk finansial dan keuangan Saturnus ya, Leo. Saturnus akan keluar dari house ketujuh kamu di tahun 2025 setelah bulan Maret ya. Jadi sebelum bulan Maret, Januari, Februari, Maretnya masih dipengaruhi oleh Saturnus. Ini adalah Sadesati atau Small Panoti masing-masing ya. Saturnus di house ketujuh membuat kamu secara finansial dan pekerjaan mendominasi di dalam partnership atau kemitraan atau bahkan dengan pasangan bagi yang sudah berpasangan. Mendominasi dimaksudkan di sini adalah kamu ingin mengambil kendali, kamu ingin lebih banyak nge-support relationship, partnership, ataupun kemitraan. Atau bahkan tindakan ini lost control, sehingga kamu terkadang lebih banyak membiayai partnership ataupun kemitraan dari sisi pekerjaan yang kamu jalin daripada pemasukan yang kamu dapatkan. Entah ini dengan maksud kamu ingin supaya kerjasamanya tetap berjalan, supaya kolega kamu bisa nyaman, tapi kamu buntung, Leo. Karena kamu dominan, kamu yang lebih banyak nge-support. Oke? Dan ini memang nggak bisa kamu tahan karena Saturnus yang mempengaruhi energi dominansi kamu. Nah, setelah bulan Maret 2025, tanggal 29 ya, Saturnus transit masuk ke house ke-8 kamu. Kamu terlepas dari dominansi kamu. House ke-8 mengenai pengeluaran, pembiayaan. Ketika Saturnus masuk ke house ke-8 kamu, itu sama dengan ketika Saturnus berada di house kedua. House kedua area keuangan kan ya. Saturnus di house ke-8 akan membuat kamu efisien, teliti, dan disiplin banget dalam pengeluaran uang. Gak ada lagi itu ceritanya kamu nge-support lebih dulu, mendominasi. Gak penting lagi bagi kamu dominansi dari sisi pekerjaan, kemitraan, atau loyalty. Tapi yang kamu pentingkan adalah bagaimana agar kamu bisa irit, bagaimana kamu bisa disiplin dalam pengeluaran dan pembiayaan uang. Mungkin kamu perlu mengkhawatirkan masalah kesehatan yang terkait dengan tulang dan gigi. Untuk pekerjaan ada perubahan-perubahan yang mungkin ini akan membuat kamu terhubung dengan figur pemerintahan atau orang-orang yang punya power atau para pemimpin, para petinggi ya, penguasa Leo. Kamu terhubung dengan mereka. Oke, kemudian ya itu untuk bisnis bisa saja, pekerjaan, karir, usaha. Mudah-mudahan dampaknya positif. Kalau negatif bisa membuat kamu konflik dengan mereka, tapi kalau positif kamu bisa dekat dengan mereka, dilindungi oleh mereka atau dimotivasi oleh power mereka. Untuk asmara ada house ke-6. Nah, house ke-6 kamu ada Capricorn, Leo. House ke-6 ini juga mengenai batin ya, keinginan batin, suara alam bawah sadar kamu, suara hati kamu. Kemudian house ke-6 ini juga rahasia. Hal-hal yang kamu rahasiakan, kamu simpan, kamu kunci rapat-rapat di dalam batin kamu. Dalam hubungan asmara, ada banyak hal yang kamu rahasiakan dari pasangan kamu. Kamu pendam sendiri di dalam batin kamu. Di house ke-6 kamu ada Pluto. Ya, Pluto itu energi transformasi, perubahan. Jadi selama Pluto di house ke-6 kamu, ada perubahan perasaan kamu dengan pasangan kamu. Entah itu kamu ngerasa perasaan kamu berubah, dulunya kamu sayang banget. Tapi selama Pluto di house ke-6, sekitar 3 tahun yang lalu ya, perasaan kamu mulai berubah, berkurang perhatian kamu, berkurang kasih sayang kamu ya. Atau sebaliknya, ya kamu yang tadinya cuek, abai, 3 tahun belakangan ini kamu sayang banget ke pasangan kamu atau takut banget kehilangan dia. Jadi masing-masing Leo ya. Tapi perubahan ini memang sangat mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu, khusus yang berpasangan. Meskipun begitu ya, as a full-time job. Jadi meskipun banyak hal yang kamu simpen di dalam batin kamu yang kamu rahasiakan dari pasangan kamu, tapi
ada intensitas kebersamaan kamu dengan pasangan kamu. Jadi kalau dibilang perasaan kamu berkurang ke pasangan kamu, tapi kamu rutin berdampingan terus dengan dia, dan kesannya kamu nggak bisa ninggalin dia. Oke? Kalau kamu katakan kamu masih sayang dan takut kehilangan dia, mungkin sebaliknya kamu justru sering meninggalkan dia. Jadi ini karena perasaan yang kamu simpan sendiri. Silent treatment yang kamu lakukan. Selama tahun 2025, kamu masih memiliki silent treatment dengan pasangan kamu. Hal-hal mengenai pasangan kamu yang kamu gak suka kamu simpen, yang kamu suka juga kamu simpen. Kamu seperti tidak ingin mengajukan protes atau mengeluh dengan pasangan kamu, tapi semuanya kamu simpan sendiri. Dan ini tidak baik ya, Leo. Silent treatment ini seperti ya, yang nantinya bisa meledak kapan saja. Nah, bagi yang single, kamu mungkin akan menyibukkan diri kamu di tahun 2025. Ada emosi di dalam batin kamu, mungkin ada kemarahan, mungkin ada kesedihan yang kamu luapkan nantinya di tahun 2025, tapi dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya kamu olahraga, atau kamu membuat karya, atau kamu tekun banget kerjanya, workaholic banget. Ya, selama tahun 2025, kamu sepertinya tidak ingin apa yang kamu rasakan itu diketahui oleh siapapun, tapi akan kamu pendam sendiri. Sampai kamu nantinya benar-benar bisa bertemu dengan seseorang yang kamu rasakan itu bisa untuk kamu percayai, ya. Ya, House ke-6 ini juga mengenai insecure, ya, rasa ketidakpercayaan diri, rasa kecemasan yang kamu rasakan di 2025, tapi akan kamu atasi dengan kegiatan-kegiatan positif, ya. Oke, Leo. Kita lihat bagaimana perjalanan Leo di tahun 2025. Leo sepanjang tahun 2025. Satu kartu Ace of Swords. Five of Swords. The Tower. Judgment. Nine of Pentacles. Knight of Swords. Six of Pentacles. Knight of Pentacles. Two of Swords. Four of Cups. Seven of Pentacles. Dan bottom of the deck ada Three of Swords. Oke, Leo, kita mulai. Di bulan Januari ada Ace of Swords, ya. Di bulan Januari sepertinya akan ada deep talk, ya. Ada ide, cara yang kamu temukan untuk mengakhiri situasi perasaan kamu. Ini problemnya di diri kamu, yang selama ini sepertinya mencari solusi, mencari cara untuk menyelesaikan problematik diri kamu. Entah ini mungkin perasaan kamu terhadap seseorang, ya, atau ini mengenai kepercayaan diri kamu. Nah, di bulan Januari kamu akan memulai untuk lebih ekspresif, Leo. Tapi dengan cara mencari tahu, mengumpulkan bukti, ya, apa yang kamu pikirkan akan kamu realisasikan. Di bulan Januari juga ada peluang yang bisa kamu manfaatkan. Ada kesempatan yang bisa kamu manfaatkan. Tapi peluang dan kesempatan ini karena posisi kamu. Misalnya kamu sebagai pasangan siapa? Kamu sebagai anaknya siapa? Kamu sebagai orang dekatnya siapa? Nah, kalau dibilang aji mumpung, ya bisa dikatakan kamu dapat posisi aji mumpung di bulan Januari. Dan manfaatkan posisi ini.
Biarin orang mau ngomong apa. Kalau orang ngomong, ah Leo aji mumpung, ya biarin. Nggak semua orang bisa dapet aji mumpung. Ya, keberuntungan yang dikarenakan sinar dari seseorang yang dekat dengan kamu. Ambil peluang ini, Leo. Di bulan Februari ada langkah kamu mundur. Tapi mundurnya di sini kalau saya rasakan karena tugas kamu selesai atau kamu merasa persoalan kamu dengan partner, dengan mitra atau orang yang kamu dukung selesai. Di sisi lain, antara kamu dengan pasangan kamu dalam relationship atau pernikahan, kamu lebih banyak mengalah. Sisi dominansi kamu sudah mulai menurun di bulan Februari. Karena Saturnus juga sudah tinggi derajatnya di house ke-7 kamu ya, jadi sudah mulai station, bersiap-siap mau transit ke house ke-8. Antusiasme ataupun ambisi kamu untuk mendominasi pasangan atau partnership kamu atau kemitraan kamu sudah mulai berkurang, sehingga kamu membiarkan partnership ataupun kemitraan kamu mengambil alih dominansi. Yang mungkin akan membuat kamu ngikut nantinya dengan arahan mitra ataupun partner kamu atau perintah dari atasan atau orang tua ya. Salah satunya yang mana? Oke, kemudian di bulan Maret ada The Tower ya, ada peristiwa yang terjadi secara tidak terduga ya. Peristiwa mengejutkan ya. Dan ini ada kaitannya dengan house ke-8. Leo, ini bisa saja informasi masalah kesehatan atau mengenai kabar figur ibu kalau memang Leo masih punya figur ibu. Atau mengenai kerugian dana atau informasi pembiayaan yang harus dibayar. Mungkin sebelum bulan Maret, sepertinya harus aktif ya dalam bertanya kabar, mencari informasi mengenai apapun yang dikerjakan. Ya, atau informasi mengenai figur ibu. Kalau misalnya Leo bekerja di luar kota, sering-sering komunikasi dengan figur ibu. Atau kalau ada waktu ya pulang gitu. Mungkin ada kondisi ibu yang kurang sehat ya. Bagi Leo yang masih ada figur ibu di dunia. Nah, kalaupun tidak, maka ini mengenai diri sendiri. Ya. Ini ada sesuatu yang sia-sia. Nah, kalau saya rasakan apa yang sia-sia ini dari bulan Februari. Februari kan kamu mengambil jalan mundur, jalan mengalah. Yang kamu rasakan mungkin mengalah untuk menang atau mundur untuk membiarkan pasangan kamu, mitra ataupun partner kamu untuk menghandle, mengambil alih atau mendominasi. Tapi itu sia-sia, Leo. Justru bisa mengalami kerugian atau nantinya ada kesalahan yang harus kamu selesaikan. Jadi baiknya adalah kamu sepertinya tidak perlu merendahkan sisi dominansi kamu, tapi kalau bisa sejajar. Ya, karena ketika kamu menarik diri dalam dominansi, kesannya kamu tidak peduli dan lepas tangan. Jadi kalau bisa kamu tetap berjalan bersama-sama dengan partner dan mitra kamu dalam mengerjakan proyek tertentu atau mengerjakan visi tertentu dan misi tertentu ya, Leo. Maka di bulan Maret dampak dari The Tower ini bisa terkurangi. Tapi kalau kamu mengabaikan hal-hal yang terkait dengan kerjasama, partnership, uang, atau kaitannya dengan figur ibu, mungkin akan ada shock yang kamu rasakan di bulan Maret ya, Leo. Nah, ini juga ada kemungkinan masalah kesehatan kamu, Leo, di bulan Maret. Yang terkait dengan tulang, gigi, ya, atau rambut. Mungkin kamu kaget gigi kamu ada yang copot, Leo, ya. Oke, kemudian kita lanjut di bulan April, ada Judgment. Wow, ini pengakhiran ya, Leo. Sepertinya di bulan April ada akhir, penuntasan, dan penilaian, konklusi. Project, kalau kamu dapat project dari bulan Januari, maka selesainya ini di bulan April. Jadi ada project singkat yang selesai atau ada persoalan yang lama banget nggak selesai-selesai. Mungkin dalam kurun waktu 3 atau 5 tahun ini terselesaikan di bulan April, Leo. Dan ini juga membuat kamu terangkat, Leo. Terangkat dari situasi ketertekanan hidup. Masalah-masalah yang selama ini ngegandolin kamu juga terangkat ya. Ini membuat kamu siap untuk membuat visi dan misi baru dalam kehidupan kamu ke depannya. Inilah titik perubahan misi dan visi hidup kamu, Leo. Nah, kemudian di bulan Mei, wow, ada Nine of Pentacles. Kamu mungkin akan mengurus
warisan ataupun wasiat dari tentu saja orang tua ya, atau mungkin ada sebagian Leo kamu diberikan amanah untuk menyelesaikan warisan ataupun wasiat dari seseorang. Bisa saja kamu sebagai pihak ketiga ya, atau sebagai lawyer, atau sebagai notaris, atau sebagai orang yang dipercaya, pemegang wasiat ataupun warisan untuk diserahkan kepada pewarisnya. Oke. Atau bisa saja kamu yang mendapatkan itu Leo, karena di sini ada Nine of Pentacles. Kalau kamu sebagai perantara maka kamu dapat fee, dapat persen. Tapi kalau kamu yang mendapatkan maka Nine of Pentacles ini ada kaitannya dengan aset, rumah, tempat tinggal, properti atau tanah atau nilai tanah, uang, materi. Di bulan Mei kamu akan merasakan kenyamanan dari sisi finansial, Leo. Mungkin juga ada kaitannya perubahan tempat tinggal, Leo. Jadi di bulan Maret bisa saja kamu menempati tempat tinggal yang baru, tapi tempat tinggal ini tidak menetap lama. Bisa saja ini kontrak. Misalnya hanya 2 tahun selama kamu bekerja di sana, di suatu tempat ya. Tapi Nine of Pentacles ini menunjukkan kenyamanan finansial. Jadi kamu dapat bisa saja subsidi, bisa saja dapat inventaris atau dibiayai gitu. Jadi finansial kamu tidak terganggu. Leo, ini bagus ya di bulan Maret nih. Nine of Pentacles menunjukkan kestabilan finansial dan keamanan finansial ya. Financial security kamu rasakan di bulan Mei. Bagus banget energi kamu di bulan Mei ya. Rezeki yang kamu tunggu-tunggu, kenyamanan dan keamanan finansial di bulan Mei ini kamu rasakan. Kemudian di bulan Juni ada Knight of Swords. Di bulan Juni banyak hal yang tidak pasti. Banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba. Ada kesempatan dan peluang yang datang secara cepat. Jadi kamu harus sigap dan cepat juga untuk menangkapnya. Mungkin ada tuntutan nantinya dari pimpinan, jika kamu memang bekerja yang terkait dengan pimpinan atau leader ya, tuntutan kerja. Tapi di balik tuntutan kerja ini ada duitnya, Leo. Yang kalau kamu cepat ambil, berarti kamu dapat keuntungan, kamu dapat income. Tapi kalau kamu nggak cepat tangkap, ya ini bisa saja lewat begitu aja. Ya, jadi kamu harus cepat, sigap, dan mungkin kamu harus mempersiapkan diri kamu untuk perjalanan yang terjadi secara tiba-tiba ya. Mungkin ada juga seseorang yang kesel sama kamu. Ada seseorang yang maksa nantinya di bulan Juni. Maksa untuk keinginan-keinginannya ya. Atau ada sesuatu yang terpaksa yang kamu lakukan nantinya di bulan Juni. Tapi bulan Juni adalah bulan yang baik di mana kamu akan melihat hasil, keuntungan. Mungkin kamu dapat reward, dapat pengakuan, dapat pujian ya dari hasil kerja keras kamu atau dari pencapaian-pencapaian kamu di bulan sebelumnya. Oke. Kemudian selanjutnya di bulan Juli ada Six of Pentacles. Ini adalah buah karma. Baik yang kamu tanam di masa sebelumnya, baik yang kamu dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Ada pengeluaran uang, ada pembayaran, entah ini pembayaran pajak atau pembayaran kewajiban-kewajiban lain atau ada potongan dari honor kamu. Tapi ada uang kamu yang terpotong untuk pembiayaan tertentu ya, yang memang harus kewajiban ya. Tapi jangan khawatir ya, dengan 3 di kiri dan 3 di kanan yang artinya tidak merugikan kamu. Ada pemasukan yang uangnya itu dipotong tetapi kamu tetap masih bisa mendapatkan bagian kamu, Leo. Kemudian kamu mendapatkan 2 sumber keuangan di bulan Juli. Mungkin akan ada uang yang kamu keluarkan untuk transportasi ataupun biaya perjalanan juga. Tetap waspada pengeluaran di bulan Juli ya Leo, kalau kamu tidak analisis, tidak hati-hati ya, bisa jadi kamu kerugian di sini. Silap sedikit bisa lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Dan ini juga menggambarkan kamu bisa stabil asal kamu tetap kontrol pengeluaran kamu. Oke. Kemudian untuk bulan Agustus ada Knight of Pentacles ya. Ada permohonan yang kamu ajukan. Permohonan ini bisa saja dalam bentuk proposal ataupun lisan. Atau ada seseorang yang mengajukan proposal ke kamu. Proposal kerja. Proposal yang terkait dengan duit, penghasilan, income ya. Kalau ini proposal ataupun permintaan dari seseorang ataupun permohonan dari seseorang yang terkait dengan pekerjaan, kerjasama, bisnis, usaha, atau profesi kamu, keahlian kamu, maka di bulan ke depan ada Two of Swords. Sepertinya kamu menunda. Misalnya kamu katakan nanti dulu ya, saya pikir-pikir dulu gitu. Saya analisis, saya pertimbangkan, saya hitung-hitung dulu. Nah di bulan selanjutnya, di bulan September, kamu overthinking, kamu bingung dalam mengambil keputusan, terima nggak ya? Nah kalau saya lihat di sini dari Knight of Swords,
prospeknya itu meragukan ya. Tapi karena dia muncul sebagai Knight of Pentacles, sebaiknya kamu terima, Leo. Harapan sekecil apapun ya kamu terima. Kenapa? Karena ini tahun 2025 adalah masa pondasi awal. Kita semua akan memulai pondasi awal kehidupan. Meskipun ya nggak awal-awal banget, ada modal yang sudah didapatkan dari kehidupan sebelumnya, entah itu pengalaman, entah itu kemampuan finansial. Tapi toh kita seperti memulai dari awal lagi untuk menanjak. Jadi dalam proses awal, apapun peluang, jangan dibuang. Kalaupun ada misalnya peluang pertama untuk kamu kompetisi, siap atau nggak siap, ikuti aja. Karena jarang banget kesempatan pertama itu gagal, ya. Kecuali memang kamunya yang tidak antusias untuk itu. Oke. Kesempatan pertama jangan dilewatkan, ya. Dia muncul sebagai Knight of Pentacles. Ya, ini adalah peluang baru. Mungkin peluang tawaran kerja atau permohonan dari orang yang baru kamu kenal ya, atau kamu mengajukan permohonan ataupun proposal mengenai kerja yang bidangnya itu benar-benar baru, ya. Kalau kamu yang mengajukan proposal, ada juga keraguan di dalam pikiran kamu, seperti rasa menyesal, kenapa sih saya ajukan proposal? Jangan-jangan nanti saya nggak bisa mengerjakannya. Nah, rasa itu kamu rasakan di bulan September, keraguan-raguan, Leo. So far jangan ragukan ya, maju terus karena di sini di bulan selanjutnya Oktober ada Eight of Pentacles, ada pekerjaan, ada project, ada kerja keras. Ya, ini yang kamu inginkan kan? Aktif, produktif, sibuk banget ya di bulan Oktober. Nah, kemudian di bulan November ada Four of Cups. Kebosanan dan kejenuhan. Cepet banget kamu bosan dan jenuhnya ya, Leo. Mungkin ini karena ada kaitannya dengan keluarga ya, Leo. Kamu ngerasa jenuh kalau ada kaitannya dengan keluarga. Mungkin masalah keluarga, salah satu anggota keluarga yang mungkin mengadu masalahnya, yang itu aja masalahnya dari tahun ke tahun ya. Dan ini ada kaitannya dengan harapan yang harus kamu lepas. Mungkin ada sesuatu yang kamu harapkan, yang kamu inginkan, yang harus kamu lepaskan harapan kamu ke sana. Tapi kamu harus fokus pada hal-hal yang udah kamu dapatkan, hal-hal yang kamu miliki untuk kamu jaga, Leo. Dan kalau saya lihat dari Nine of Pentacles di sini juga untuk sebagian Leo yang mungkin ada keinginan, niat atau upaya untuk menjual properti atau mengontrakkan properti atau aset ya yang bernilai, ini juga ada kaitannya dengan terrealisasinya. Upaya kamu untuk menjual atau mengontrakkan atau menyewakan apa saja ya yang tapi memang sudah kamu upayakan ya, Leo. Oke. Nah, kemudian di bulan Desember ada Trio Sword, ada kekecewaan di bulan Desember. Nah, kekecewaan ini saya rasakan ada kaitannya dengan bulan Juni. Di bulan Juni kan ada tindakan tergesa-gesa yang kamu lakukan. Mungkin juga ada keputusan tergesa-gesa yang kamu ambil, ya, ada desakan, ada sesuatu yang terpaksa yang harus kamu lakukan. Nah, ternyata hal-hal yang terpaksa yang kamu lakukan itu mengecewakan. Misalnya kamu bantu orang, entah ini dari sisi keahlian kamu di profesi ataupun kemampuan kamu, tapi orang itu seperti tidak mengingat bantuan kamu. Ya, misalnya kamu memberi hutang kepada teman kamu, tapi teman kamu itu nggak mau bayar, atau dia nggak bersyukur kalau kamu waktu itu membantunya gitu. Ada tindakan-tindakan yang kamu lakukan di bulan Juni yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu merasa dikhianati, merasa sakit banget hati kamu di bulan Desember, Leo. Dan ini akan membuat kamu menetapkan visi kamu ke depannya, ya. Dan kekecewaan ini akan berdampak hingga waktu panjang, Leo. Jadi kekecewaan ini mungkin akan sulit kamu lupakan. Oke, Leo. Kemudian kita lihat tema asmara Leo. Oke, nah ini ada kaitannya dengan apa? Bisa saja teman, ya, atau persahabatan, atau juga kepada anak, ya jika sudah punya anak, atau jika kamu sebagai anak ya kamu kecewa terhadap orang tua, ya, atau juga dunia sosial. Jika kamu penggiat media sosial ya mungkin kamu kecewa dan tersinggung banget dengan kata-kata netizen contohnya ya, Leo. Jadi salah satunya yang mana di bulan Desember ini. Oke, Leo, kemudian kita lihat tema cinta
Leo di tahun 2025. Tema cinta Leo di tahun 2025. Satu kali Flamion. Love language, quality time. Ada reunion ya, atau bahkan union. Kalau reunion itu bertemu saja, mungkin berpisah lagi, tapi ini momennya adalah union, yaitu bersatu ya, bertemu, bersatu dan merasa, tapi ini bagi sebagian Leo yang sudah melewati proses perjalanan twin flame di masa sebelumnya ya. Udah berakhir, kemudian lanjut lagi ya, fase 1 sampai fase 7 sudah dilewati. Nah, di tahun 2025 fase 8 masuk dan ada sebagian Leo dengan twin flame-nya yang union, bersatu ya. Dan ini bisa saja dalam lambang pernikahan nantinya. Ya, kalau ada teman-teman yang pertanyakan, ada nggak sih Kak Tika di 2025 kemungkinan Leo menikah? Ada ya. Namun pernikahan kamu ini dengan twin flame kamu sendiri ya. Bagi sebagian yang memang sudah melewati fase twin flame 1 sampai 7. Tapi kalau masih baru, ini sepertinya belum ya, masih melewati love language quality time. Masih melewati kebersamaan ya, momen menjadi saksi terhadap perjuangan pasangan kamu ya. Momen masih adanya effort, perjuangan, kecemburuan ya. Dan bahasa-bahasa cinta masih romantis-romantisnya ya. Mungkin ini yang kamu pikir adalah union, tetapi belum tentu itu union ya. Jadi hanya bagi teman-teman yang sudah melewati fase 1 sampai fase 7 ya, itu union. Kemudian bagi yang single, 2025 ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan twin flame kamu. Dimana ketika bertemu, meskipun dia baru kamu kenal, atau kamu hanya melihatnya, kamu merasakan sudah bertemu atau mengenalnya, atau kamu sudah tahu banget bagaimana karakternya. Mungkin akan ada deja vu yang kamu rasakan ketika kamu bertemu dengan dia. Oke, dan ada peluang kamu dan dia terkoneksi. Menjalin hubungan kedekatan, ada romansa, ya. Tapi kalau saya rasakan situasinya di sini karena banyak banget sword yang kamu dapatkan di tahun 2025, semuanya kamu masukkan ke dalam pikiran, semuanya kamu pikirkan. Jadi kamu menjalani hubungan asmara pun nantinya dengan pikiran, ngikutin apa yang kamu pikirkan. Nah, ini bisa membuat kamu pusing nantinya. Kenapa? Karena kalau pikiran kamu terganggu dari asmara, maka kinerja kamu juga tidak maksimal dari sisi produktivitas, Leo. Namun satu sisi jika kamu memang mendambakan hubungan yang romantis di tahun 2025 ini ada kok peluangnya ya, Leo. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu agar channel ini berkembang. Untuk bacaan angels atau pesan semesta, teman-teman bisa cek di playlist ya. Itu masih berlaku sampai 2025, 2026 bahkan timeless ke depan ya. Bagi teman-teman yang ingin personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Bagi teman-teman yang ingin menonton video eksklusif yang terkunci, harus join dulu membership. Tombol bergabung ada di samping foto profil channel ini, klik dan pilih. Ada level the moon dan level the sun. Baca dulu fasilitas apa yang kalian butuhkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Thank you for watching Leo. Bye-bye.